Ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke. Kalau gitu saya sapa dengan lagu ya. Saya sapa dengan lagu. Apa kabar siswa putri semuanya? Baik. Apa kabar siswa putra semuanya? Baik. Apa kabar siswa siswi semuanya? Baik. Kurang keras. Baik. Angkat keras. Baik. Ya, mari sebelum kita mulai pelajaran kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semoga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya punya lagu untuk pengantar doa. Ya, lagunya seperti apa? Simak, ikuti gerakannya ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berdiri semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Silakan tangan maju ke depan nanti doa. Maju ke depan. Ya. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, silakan. Nah, saya sudah memimpin doa. Baik, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Seperti biasa ya. Kehadiran itu sangat penting, jadi jangan malas ya. Saya usahakan hari ini semuanya masuk semua ya. Mudah-mudahan masuk semua. Ada yang tidak masuk? Ada semua? Oke, terima kasih, mantap. Ini terus dikembangkan ya. Ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan juga berpengaruh terhadap nilai ya. Nilai kehadiran itu sangat-sangat berpengaruh untuk menaikkan kelas juga. Oke, sekarang kita bangkit berdiri. Kita lanjutkan acara jurnalisme kita dengan menyanyi salah satu lagu nasional. Ya, semuanya nyanyi ya.
pelan, usahakan semua buku yang ada di atas meja hanya buku mata pelajaran pada saat ini, yaitu mata pelajaran apa? PPKN. Ya. Kemudian kerapian ya, pakaiannya tolong dicek, jangan sampai ada yang dikeluarkan bajunya. Ya. Lalu kebersihan di sekitar, silakan kalau ada sampah boleh dikondisikan, itu ada tempat sampah, tolong dibersihkan, dirapikan lah ya, supaya kita nyaman belajar ya. Kemudian alat tulisnya, kemudian handphone ya, handphone karena hari ini kita menggunakan handphone, tolong di silent dulu sebelum kita menggunakannya. Nanti ada sesi penggunaan handphone pada saat sesi diskusi ya. Sudah siap? Are you ready? Ready. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Semangat. Are you ready? Yes. Are you crazy? No. Nah, oke, tenang dulu. Baik, kita ice breaking lagi biar semangat ya. Ikuti, duduk aja nggak apa-apa ya. Duduk aja biar semangat. Duduk aja. Ikuti gerakannya ya. Ayo. Supaya kita tidak putus nanti banyak diamnya ya. Saya bilang semua student, kalian jawab. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Kita coba ya. Smart student. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, ulangi dulu. Oke, nah kita mulai masuk ya. Mata pelajaran sebelumnya masih ingat? Ayo, yang masih ingat angkat tangan. Mata pelajaran kemarin, ya kamu. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Apa-apa saja, subbabnya apa-apa saja. Hubungan internasional, apalagi organisasi internasional, perjanjian internasional. Ya, itu ya materi kita sebelumnya. Jadi masih ingat ya. Lalu apa hubungannya dengan materi kita ini? Judulnya apa? Judul besar materi hari ini apa? Lihat di bukunya. Mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Nah, apa hubungannya materi yang kemarin dengan yang hari ini? Ada nggak hubungannya? Ada? Ada dong. Ya nggak mungkin nggak ada ya. Materi PPKN bab subbabnya itu selalu berhubungan, selalu berkorelasi ya. Nah, dengan kita mewaspadai ancaman-ancaman yang nanti akan kita bahas satu persatu, artinya kita sudah berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Begitu saja kesimpulannya ya. Dengan mewaspadai berbagai ancaman yang ada nanti, kita sudah berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Oke, selanjutnya ya. Nah ini ya bab kita. Nah, lalu model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu PBL. PBL artinya problem based learning. Artinya ada masalah yang harus kita pecahkan. Kita cari solusi. Ada masalah yang harus kita cari solusinya. Bagaimana nanti kita akan melihat apa saja faktor penyebabnya, dampaknya seperti apa, kemudian bagaimana pencegahannya preventif. Kalau sudah terjadi bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas, ya, akan kita bahas. Jadi metode yang kita gunakan metode diskusi. Oke, sampai di sini
Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan informasi yang akan saya sampaikan? Sudah jelas? Hello. Hai. Hello. Oke, berarti masih konsentrasi. Nah, amati. Saya tampilkan gambar berikut ini. Kita sudah mulai masuk, ya. Kita sudah mulai masuk. Nah, Novel, ini gambar apa ini? Tentang apa ini? Gambar tentang apa? Kasus narkoba. Kasus narkoba. Mereka, gambar tentang apa itu? Narkoba ancaman. Saya belum menanyakan hubungan. Yang ditambah di depan itu apa? Kasus narkoba. Kasus berita atau Masih. Ya, ada berita atau informasi tentang kasus-kasus narkoba. Itu pertanyaan mendasarnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas dari gambar kita ini? Simpulkan. Artinya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan. Narkoba merupakan ancaman bagi generasi muda. Ya, narkoba merupakan ancaman bagi generasi muda. Mantap, tepuk tangan dulu. Sama ya, kurang lebih sama. Narkoba merupakan ancaman serius. Serius, sangat-sangat serius. Ini sudah terjadi di daerah kita juga sudah ada kan? Ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kamu terjerumus. Jangan sampai. Ini sangat-sangat berbahaya. Bisa rusak masa depan. Ya. Oke, kita mulai. Nah, ini kompetisi dasarnya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran kita untuk mewaspadai berbagai ancaman. Kemudian kita juga bersikap responsif, proaktif, melawan berbagai ancaman. Kemudian mengkaji kasus-kasus ini pengetahuan, berkaitan dengan pengetahuan. Nanti kamu akan mengkaji, ya nanti per kelompok akan memaparkan topik-topik yang akan dibahas. Kemudian nanti dipresentasikan, merancang, kemudian dilakukan presentasi. Ini kompetisi dasar. Nah, kita mulai. Ini setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu ancaman. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam ancaman dari berbagai bidang kehidupan. Ada bidang ideologi, bidang politik, bidang apa lagi? Ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, mantap. Itu yang akan kita bahas, dua topik itu, ya. Nah, kita mulai dari pengantar. Nah, itu ada gambar. Artinya Indonesia itu berada di dua benua dan dua. Nah, artinya sangat strategis, ya. Indonesia itu wilayah yang sangat strategis. Makanya tidak menutup kemungkinan ada dua dampak positif, mantap. Kita diakui, kita tidak dipandang remeh, kita memiliki kedudukan, ya, artinya kita bisa mengukuhkan bahwa kita tidak bisa disepelekan keberadaan, itu positifnya. Negatifnya akan bisa juga membawa ancaman, ya, tempat-tempat yang strategis juga rentan akan ancaman. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya. Kita mulai. Apa sih ancaman? Nah, ini boleh sambil dicatat. Tapi cepat. Ada yang tahu ancaman apa? Setiap upaya atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan dipastikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI. Iya, mantap. Beri aplaus dulu. Nah, ya, setiap upaya. Jadi ada upaya, bahkan kegiatan langsung. Kalau tadi upaya berarti baru direncana. Itu sudah masuk ancaman, walaupun belum actionnya. Baru diupayakan, rencana, itu sudah termasuk ancaman yang dinilai dapat membahayakan, bahkan bisa dibuktikan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, keutuhan negara kita. Itu ya, secara umum seperti itu pengertian ancaman. Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman kamu, bagus. Nah, sekarang kita mulai ke topiknya, ke macam-macam ancaman di bidang ideologi. Ya, di bidang ideologi. Nah, ini contohnya. Ideologi kita apa?
Ideologi kita apa? Apa namanya? Pancasila. Ya betul. Dasar negara kita Pancasila. Inilah pegangan hidup kita. Nah, bisa terancam, bisa. Paham Pancasila bisa coba diganti dengan paham lain, misalnya komunis, liberalisme. Nah, ini juga bisa. Ideologi bisa menjadi terancam kalau kita tidak punya kekuatan. Padahal ini fondasi kita ini, ya Pancasila. Tapi bisa saja. Nah, maka dari itu kita perlu mewaspadai, bahkan kita sama-sama melawan segala bentuk ancaman. Setuju? Setuju. Oke, mantap. Nah, itu contoh ya yang pergantian ideologi, misalnya Partai Komunis, pemberontakan DIY, pernah baca sejarah dan nah itu salah satu contoh. Kemudian paham liberalisme itu barat ya, hedonisme, pergaulan bebas ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Ada pertanyaan ya? Oke. Hedonisme itu budaya hidup bermewah-mewah. Kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi itu yang ditonjolkan. Nah, pernah nengok ibu-ibu kan? Ya maaf ya, ibu-ibu pakai emas, pakai anting-anting, wah berjalan dengan ibu, ya kan? Nah itu nggak boleh ya, kita seadanya saja, sederhana saja. Walaupun kita punya, kita jangan terlalu membuat amal yang seperti itu yang bisa menjadi pandangan negatif dari orang. Nah, kita sederhana saja, ya sesuai apa adanya aja saja. Kita berpenampilan itu. Ya, makanya di sekolah juga dilarang untuk menggunakan perhiasan secara karena itu bisa menimbulkan berbagai dampak. Kalau udah hilang bagaimana? Nah, kan repot juga sekolah. Ya? Maka tidak dibolehkan menggunakan perhiasan berlebihan. Oke, kita lanjut masih di bidang politik sekarang. Misalnya terorisme, kemudian intimidasi, provokasi, blokade politik. Ya, kalau di dalam negeri korupsi, nah ini yang akan dibahas nanti. Anarkis, politik sara, KKN tadi korupsi. Sara tahu sara? Sara itu adalah singkatan dari Suku, agama, ras, antar iya, suku, agama, ras, antar golongan. Nah, ini yang di bidang politik. Paham ya? Di bidang politik paham ya? Oke, kita lanjut. Masih di bidang politik, misalnya gerakan separatis. Tahu gerakan separatis? Sekarang yang lagi heboh di Papua. Gerakan yang mau memisahkan diri dari negara. Ya, gerakan separatis. Dia terencana, frontal, anarkis juga. Tipenya, modelnya anarkis, dan dia terstruktur, terorganisasi, ya, organisir. Lalu tujuannya mau memisahkan diri dari negara. Banyak faktor penyebab. Ya, banyak faktor penyebab. Bisa saja merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Bisa saja merasa tidak adil. Ya kan? Seperti di Papua kan mungkin merasa kurang diperhatikan. Bisa saja. Ya, banyak faktor penyebab ya. Itu contoh, ya. Paham ya sampai di sini ya? Yang separatis itu ya. Oke. Nah, ekonomi, inflasi, pengangguran, infrastruktur, ya, kebijakan ekonomi juga kadang-kadang ini yang internal ya, yang internal ancaman, ya, internal yang dari dalam. Kemudian dari luar, eksternal, ketergantungan terhadap asing, daya saing, kinerja ekonomi yang belum baik. Apalagi maraknya produk-produk luar negeri bermunculan, ya kan? Akhirnya produk lokal kalah saing. Ya, ini karena ini tadi pasar ekonomi dunia sudah kebebasan dalam merajai pasar dunia, pasar internasional, dampaknya tetap ada. Ya, kita harus akui itu. Siap tidak siap, ya kita harus siap. Ya, bagaimanapun kita tetap harus siap. Nah, ini memang susah ya. Kalau sudah banyak produk-produk asing yang bermunculan, produk lokal akhirnya kalah saing. Ya. Oke, sekarang di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, nah ini juga ada yang dari dalam dan dari luar. Ya, dari dalam dan dari luar. Nah, dari dalam
Ya, ada isu-isu keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan tadi yang saya sampaikan, sehingga memuncul gerakan separatis tadi, ya, kemudian kekerasan, terorisme, dan lain sebagainya. Lalu konflik horizontal, nah ini konflik horizontal, ini vertikal ya, ini horizontal. Horizontal berarti sesama, ya kan? Bukan kita dengan Tuhan, tapi sesama manusia. Horizontal. Nah, ini juga sering terjadi, ya, merupakan ancaman yang serius antar suku, antar agama, bahkan ya antar golongan, kelompok, bahkan pelajar juga menjalar pelajar, antar sekolah malah, ya kan? Tawuran antar sekolah. Nah, ini bahaya nih. Nah, masih di bidang sosial budaya. Sekarang yang budaya yang timbul akibat pengaruh globalisasi, liberalisme tadi, ya, budaya barat, westernisasi. Ini sudah mulai nih masuk. Contoh, gaya hidup konsumtif, belanja online ya, tidak peduli kebutuhannya, ya, pendapatan orang tuanya seperti apa, pengen juga ikut-ikutan kawan, belanja online, ya. Nah, saya tidak melarang ya, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jangan ikut-ikutan orang kan punya kemampuan yang berbeda-beda ya, pendapatan orang tua kan beda-beda. Jadi jangan sampailah kita seperti itu ya, budaya konsumtif itu tidak boleh juga. Ya, kalau bisa tanam sayur. Jadi jangan beli di pasar. Kalau bisa tanam, itu contoh. Ya kan? Kemudian hedonisme tadi sudah kita bahas, ya, hidup terlalu mewah, ya. Kemudian westernisasi yang budaya barat itu, kalau digambar lihat tuh ada anak pang, anak kung. Ada itu orang Indonesia ikut-ikut seperti itu, rambutnya dicat, didirikan, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, budaya gotong royong hilang karena sikap individualisme tadi hilang. Kadang-kadang dengan tetangga itu tidak betul-betul sapa. Kalau di kota ya, dengan tetangga sebelah, ya, itu enggak kamu aku, ya. Coba kalian ke Pontianak misalnya, itu kadang enggak betul-betul sapa itu. Memang seperti itu kehidupan di kota ya, walaupun tidak semua. Nah, tapi itu memang fakta. Nah, budaya gotong royongnya hilang. Nilai-nilai agama juga hilang di masyarakat karena pengaruh budaya luar. Nah, itu yang harus kita lawan, ya. Jangan sampai nilai-nilai agama yang kita pegang, budaya-budaya leluhur yang sudah kita pegang itu hilang. Kita harus bisa memfilter, ya, menjaring mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya. Bagaimana cara kita mengatasi berbagai ancaman? Salah satunya tadi dengan Pancasila tadi. Salah satu alat untuk memfilter budaya-budaya asing atau ancaman-ancaman yang bisa masuk ke kita. Paham? Paham ya? Oke. Hello. Hai. Hello. Hai. Hai, hello. Hello. Oke, ulang dulu. Oke, yang terakhir. Nah, ini di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, bisa. Ancaman militer lah ini yang kita bahas. Ini ada agresi, ya, pemberontakan bersenjata, illegal fishing. Illegal fishing itu nangkap ikan ilegal, Pak, yang ada di lautan yang diatur undang-undang, yang tidak boleh. Tapi ada orang yang berani mau ambil. Nah, itu illegal fishing. Fishing kan ikan. Ya, penangkapan ikan secara ilegal. Kemudian spionase itu kita perbuatan mencuri atau memata-matai informasi penting rahasia suatu negara. Nah, itu spionase namanya. Mengambil informasi dengan cara memata-matai. Kan semua negara itu kan punya rahasia negara yang tidak bisa diketahui oleh publik. Nah, itu orang-orang hebat yang bisa, hacker misalnya. Kemarin yang heboh itu apa? Ya, apa? Ya, itu hacker luar biasa itu katanya dari Rusia.
Itu salah satu contoh, ya. Kemudian konflik komunal, konflik wilayah, ya, antar wilayah, pelanggaran wilayah, itu ya. Paham ya ancaman pertahanan? Ya, oke, terima kasih. Kalau sudah paham, berarti kita akan coba lanjut diskusi. Kita langsung diskusi ya. Kelompoknya sudah kita bagikan, ya. Nah, kelompok 1 membahas narkoba, kelompok 2 korupsi, kelompok 3 miras, kelompok 4 Smart student. Saya bikin, saya rasa, saya bisa. Oke. Oke. Nah, saya akan berikan petunjuk mengenai NJK-nya di LKPD kamu. Maaf. Di LKPD kamu itu sudah ada petunjuk, silakan dibaca dulu ya. Silakan dibaca. Jadi pertanyaan pertama itu kamu diminta untuk mencari pengertian dari topik yang Anda bahas. Narkoba itu apa? Misalnya narkoba ya. Kemudian yang kedua kamu diminta mencari apa saja faktor penyebabnya. Plus ada juga dampaknya. Lalu yang ketiga baru dicari solusinya. Pemecahan masalah. Preventif, pencegahan. Kalau sudah terjadi bagaimana? Nah, itu juga dicari solusinya. Paham ya? Paham. Nah, nanti akan saya pandu, saya bimbing, saya akan ke posisi setiap kelompok untuk mengarahkan. Nah, silakan dibagi tugas. Handphonenya boleh disiapkan sekarang untuk mencari materi tambahan, referensi untuk menjawab soal pertanyaan yang ada di LKPD. Paham ya? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Ya, kita sudah masuk sesi diskusi. Saya juga akan sambil menilai, ya, sambil menilai untuk melihat bagaimana kemampuan kamu dalam berdiskusi. Ya, oke. Nah, setelah kalian selesai mencari jawaban, nanti akan kita presentasikan. Saya beri waktu sekitar 5-10 menit lah untuk mencari. Ya. Ya. Nah, silakan dibagi. Kalian tentang narkoba ya. Pertanyaan juga paham ya? Ini nomor 1 itu pengertiannya, kemudian faktor penyebabnya dicari, kemudian dampaknya apa, dan kita dicari solusinya. Oke. Sudah paham belum? Ya, yang pertama kamu cari dulu pengertiannya apa. Ya, silakan dibuka handphonenya, nanti dibagi. Ada yang dari pengertian, boleh dibuka di Google ya untuk tambahan referensi untuk presentasi nanti. Siapa tahu kawan nanti tanya, yang ini yang itu boleh. Ya, bagi tugas. Ada yang mencatat nanti ya. Nah, siapa? Ya, ini bagian tugas. Ya, saya beri waktu sekitar 5 menit lagi lah ya. Cukup kan? Cukup ya. Akan tinggal cari di Google itu banyak kan? Tinggal nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Tadi jam berapa kita mulai? Belum 8:45.
Jangan lupa nama kelompoknya ya, nama kawan-kawannya ditulis. Ada yang mau ditanyakan? Nanti angkat tangan ya. Ya. Boleh. Dibagi aja tugasnya nanti. Ayo, disalin. Waktunya masih ada ya, sekitar 5 menit lagi lah. Nanti siap-siap yang maju nanti akan sesuai dengan urutannya ya. Sesuai dengan urutan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Nanti akan saya pandu ya. Teknis diskusinya akan saya pandu. Kalian selesaikan dulu mencari jawaban di LKPD-nya. Itu sebagai bahan untuk presentasinya ya. Yang mau bertanya angkat tangan ya, angkat tangan yang mau bertanya. Kalau tidak jelas, oke, waktunya sudah habis ya. Siap-siap. Jadi teknisnya begini ya. Saya sampaikan dulu. Nanti kelompok yang maju silakan dipaparkan hasil diskusinya. Boleh menghitung 1 orang, keduanya boleh juga bergantian dari beberapa pertanyaan itu. Mungkin mau kebagian semua ya silakan. Monggo. Setelah itu akan saya buka sesi tanya jawab. Silakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Ya, nanti akan saya catat siapa yang bertanya, kemudian yang menjawab juga siapa. Kalau misalnya kelompok di depan tidak bisa menjawab, akan saya opor, saya alihkan ke kelompok lain untuk membantu. Itu juga akan ada penilaian. Ya, mana tahu ada pertanyaan dari kelompok lain belum dirasa belum jelas atau mungkin belum puas, silakan kelompok lain untuk membantu menambah. Paham ya? Smart student. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kita akan dengar kelompok nomor, ya, siap-siap nomor. Silakan maju. Beri aplaus dulu untuk kelompok nomor. Ini ada di sini apa? Ya, bertiga dulu. Perkenalkan nanti perkenalan dulu ya. Dari kelompok apa, bahas apa? Silakan.
dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang narkoba. Suaranya kayak nyari nih, maju dikit, maju, ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Faktor penyebab yaitu lingkungan, genetik, psikologis, rasa ingin tahu. Dampaknya dapat dilihat dari sisi fisik, yaitu gangguan kesadaran, halusinasi, gangguan kesehatan, dan lainnya. Dari sisi psikis atau gelisah, ceroboh, apatis, bisa brutal. Dan dampak dari sosial, antisosial, menjadi beban keluarga, dan dikucilkan lingkungan. Upaya pencegahan yaitu selektif dalam bergaul, memperkuat pertahanan spiritual, jangan pernah mencoba, lakukan aktivitas positif, ikut aktif kampanye anti narkoba, berpikir dengan panjang atau ingat akan masa depan. Cara mengatasi kecanduan narkoba yaitu dengan pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, rehabilitas medis, atasi dengan layanan rehabilitas BNN, rehabilitas sosial, kegiatan kerohanian, peningkatan kemampuan. Hukuman bagi pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenakan sanksi pidana penjara, denda, rehabilitas medis dan sosial, hingga pidana mati. Bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh yaitu merusak otak secara permanen, bingung dan hilang ingatan, halusinasi, kecanduan, gangguan kualitas hidup, overdosis dan kematian, resiko kena penyakit menular dan dehidrasi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Saya buka sesi tanya jawab, 2 pertanyaan saja dulu karena masih ada kelompok lain yang belum maju. Silakan angkat tangan, nanti perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Berdiri. Kita berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Nugroho Jatuh Sakti. Suaranya agak keras dan kedengaran. Perkenalkan, nama saya Nugroho Jatuh Sakti dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan genetik? Genetik, oh ya, tadi ada disampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. 1 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Raihan dari kelompok 2. Yang kedua ya, oke. Pertanyaannya, Sebutkan ciri-ciri dari pengguna narkoba. ciri-ciri orang yang bisa kena narkoba ya, atau penggunanya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Yang bertanya, boleh jawab punya layan dulu atau punya cokro, silakan. Tadi yang pertama, genetik itu apa? Ada di biologi itu, gen. Ya, faktor genetik. Lalu pertanyaan layan itu ciri-ciri orang yang terkena narkoba. Silakan. Ayo coba dijawab. Ciri-ciri orang terkena narkoba. Ya, Ciri-ciri orang yang kena. kena narkoba itu ada gangguan kesadaran kayak mabuk gitu, terus halusinasi dan gangguan kesehatan lainnya. Bagaimana, Raya? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, pertanyaan berikut, genetik. Kata dasarnya gen. Ya, tadi ada dijelaskan. Faktor genetik. Mudah itu. Bisa? Cepat? Nggak bisa? Kawannya? Lama? Saya berikan kelompok lain untuk membantu. Faktor genetik. April. Silakan Nina, berdiri. Bagus. Genetik adalah keturunan sifat gen. Ya, keturunan sifat gen. Jadi genetik itu faktor keturunan.
Ya, beri aplaus dulu untuk Wina. Oke, ada pertanyaan lagi atau kita lanjut ya? Karena waktu ya, karena waktu. Sudah jelas ya pemaparan dari narkoba, sudah paham? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok berikutnya. Saya ajak yang siap-siap korupsi. Siapa korupsi? Oh, silakan. Beri aplaus dulu. Terima kasih. Korupsi. Nah, ke sini aja, biar suaranya nyaring, kawan-kawan dengar. Maju ke sini aja. Nah, ini. Jadi biar ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Raihan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang korupsi. Ya, silakan. 1. Korupsi dalam istilah Latin berarti merusak, menghancurkan, juga diartikan sebagai kebusukan atau keburukan, ketidakjujuran. Jadi secara umum dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Faktor penyebabnya yaitu faktor internal. Adanya sifat serakah, tamak, rakus, gaya hidup konsumsif, dan moral yang lemah. Yang kedua adanya faktor eksternal, yaitu aspek sosial seperti tekanan sosial, nepotisme. Dan aspek politiknya seperti lemahnya undang-undang, produk hukum tidak jelas atau multitafsir. Dampaknya lesu pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, dan rendahnya kualitas barang dan jasa. Nomor 3, pencegahan, yaitu taat beribadah, disertai dengan yang kuat menanam nilai kejujuran ekonomi. Adanya peran pemerintah dalam peran ini, penegak hukum yang tegas. Cara mengatasi seseorang yang melakukan korupsi, yakni 1. Berlatih untuk berintegrasi, 2. Melakukan tindak pidana korupsi, 3. Kampanye dan menyebarkan nilai integrasi. Sekian dari kelompok kami. Oke, tenangkan dulu. Sesi tanya jawab langsung saja, angkat tangan. Ya, kelompok ini lagi. Kamu, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Reskianti. Jadi saya akan bertanya apa saja dampak korupsi. Dampak korupsi. Sudah? Sudah, ada satu pertanyaan lagi. Kita tampung. Seperti ingat ya. Nanti saya juga ingat. Kamu sudah tadi, gantian. Silakan. Perkenalkan, saya satu dari kelompok 1. Saya ingin bertanya apa itu nepotisme. Nepotisme. Oke. Kelompok 1 menanyakan nepotisme itu apa? Kan ada tuh KKN tuh. Kolusi, dan nepotisme. Kelompok berapa tadi? Menanyakan tentang kelompok 3 menanyakan tentang apa tadi? Dampak dari korupsi. Ya, silakan dijawab. Dampak dari korupsi, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa. Itu. Bagaimana? Sudah? Sudah jelas? Jelas belum ya? Yakin? Oke, makasih. Pertanyaan berikutnya, nepotisme. Apa tadi nepotisme? Nah, yang lain boleh nanti siap-siap. Barangkali jawaban dari mereka belum dirasa puas oleh benarnya, silakan. Nanti kelompok lain boleh membantu menambahkan ya. Nepotisme kan ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme itu yang ditanyakan oleh rekan dari kelompok 1 dulu. Silakan. Ayo. Tidak bisa? Ayo jawab aja apa? Tidak apa-apa, saya tidak akan menyalahkan. Ayo. Jawab aja. Hah? Tidak bisa. Ya, kelompok lain, silakan. Nepotisme. Yang lain? Nepotisme. Nepotisme. Hah? Kamu bisa? Silakan.
Perkenalkan, nama saya Cika Malestari dari kelompok 1. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kronimnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bisa? Kan kamu yang nanya tadi kan? Teman kamu lagi yang jelaskan. Nah, jadi begini ya, nepotisme tadi sudah dijelaskan. Itu menguntungkan kroni-kroni keluarga kita, ya, mengutamakan. Jadi semua kita nyamankan dulu lah keluarga kita. Baru orang lain. Itu sebenarnya boleh. Kalau kita mau misalnya ya menjabat atau menduduki suatu posisi, ya kita harus fair sesuai dengan standar yang kita buat. Jangan karena ini keluarga, dia aja tesnya yang formal. Ada seperti itu. Itu ya, nepotisme ya. Paham ya? Paham? Yang lain paham? Oke, kita beri aplaus dulu. Silakan. Sudah mantap kan? Kelompok berikut. Kelompok tentang miras. Miras. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan membahas tentang miras. Oke. Miras Silakan. adalah singkatan dari minuman keras, yakni minuman beralkohol yang mengandung etanol Pertanyaan ya. atau alkohol murni yang dihasilkan melalui penyulingan. Contoh minuman keras, arak, vodka, gin, rum, soju, dan brandy. Faktor penyebab kalangan generasi muda mengonsumsi miras. Rasa ingin tahu, coba-coba, pelarian dari masalah, dan untuk kesenangan serta lingkungan pergaulan. Dampak: badan kurus, mata cekung, bibir hitam, sempoyongan, bicara aneh dan jorok, mudah marah, hilang kesadaran, kejam hingga meninggal dunia. Pencegahan: melakukan pola hidup sehat, melakukan hal positif, bergaul dengan baik. Peran keluarga juga sangat penting. Ya tutup. Ditutup. Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Kelompok lain yang bertanya, angkat tangan, jangan angkat kaki. Ya, angkat kaki ya keluar. Angkat tangan. Ya. Ya, silakan. Namanya siapa nak? Silakan, saya ulangi dari kelompok 2. Iya. Saya bertanya tentang kebersamaan pendapat dari Miras. Oke, terima kasih. Berikut. Pertanyaan berikut. Silakan, Ayah, Nopal. Silakan. Perkenalkan, nama saya Budut Nopal dari kelompok 1. Apa itu penyulingan? Penyulingan, oke. Ya, terima kasih. Yang lain boleh siap bantu. Barangkali di depan nggak bisa, kalian bisa bantu. Penyulingan apa? Kemudian apa tadi pertanyaan dari Bulan? Dapat ya? Kandungan yang terdapat di dalam miras. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Ayo. Hello. Oh ya. Hello. Hai. Hello. Hai. Hai. Hello. Oke, silakan jawab. Saya akan menjawab dari kelompok Iya. 2. Minuman beralkohol mengandung etanol atau alkohol murni yang dihasilkan melalui penyulingan. Gimana? Ya, boleh. Oke, makasih, tepuk tangan dulu. Nah, kemudian pertanyaan berlanjut. Penyulingan itu apa? Tadi kami nanya Nopal. Nah, karena ada proses penyulingan tadi, lalu kita tanya lagi sama Nopal. Penyulingan itu apa? Proses apa penyulingan itu? Yang lain boleh, saya siap bantu, ya. Penyulingan itu apa?
penjulingan. Ya, sambil menunggu rekan di depan, kelompok lain silakan. Yang mau menjawab, membantu. Silakan. Ada? Ya, berdiri. Penyulingan adalah proses pemisahan termal dilakukan pada campuran berbagai zat yang berbeda. Proses pemisahan ya. Pemisahan apa tadi? Pemisahan termal. Termal. Kira-kira bagaimana? Yang tanya? Sudah bisa? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Silakan kembali. Kelompok yang terakhir. Ayo, cepat. Ya, kelompok yang terakhir. Ini materi tentang hoax. Nah, ini mantap ini materinya. Ya, materi tentang hoax. Sama. Perkenalkan nama saya Nugroho. Agak nyari suaranya, agak nyari maju. Supaya kedengaran soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang berjudul hoax. Ya, silakan. Hoax atau berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar. Lama. Tuliskan faktor penyebab penyebaran hoax. 1. Mencari keuntungan ke pribadi. 2. Mau eksis. 3. Menjatuhkan seseorang. 4. Kurang literasi. 5. Menunjukkan sesuatu yang belum pasti. Dampak dari penyebaran hoax adalah traumatik, menimbulkan kecemasan, pengaruh pada mental, terjadinya kekerasan. Pencegahan agar terhindar dari berita hoax. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati alamat situs. 3. Periksa fakta. 4. Perbanyak budaya literasi. Dan 5. Ikut aktif komunitas anti hoax. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Hoax ya, silakan. Kelompok yang mau bertanya silakan. Ya, Apri, silakan. Bagaimana cara membedakan antara berita hoax dan berita fakta? Cara membedakan berita hoax dengan berita fakta. Oke, berikut nanti ya, kita tampung dulu. Ayo, kamu aja. Ya, silakan. Apa peran generasi muda dalam menanggulangi hoax? Peran generasi muda, bagaimana peran generasi muda kita ya dalam menanggulangi masalah hoax, mengatasi lah gitu. Ya, silakan dijawab. Boleh pertanyaan Apri dulu atau ibu dulu, udah boleh. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Pertanyaannya apa tadi Apri? Bagaimana cara membedakan antara berita hoax dan berita fakta? Berita hoax dan berita fakta. Ayo, bagaimana cara membedakannya? Ya, apa sih yang harus kita lakukan supaya bisa membedakan berita mana berita yang tidak benar dengan berita yang benar? Silakan. Tina, kali. Silakan. Yang lain boleh? Ya. Boleh membantu ya? Supaya diskusinya tidak diam seperti ini. Halo. Hai. Hai. Hello. Oke. Silakan. Silakan. Kelompok lain mungkin ada yang mau membantu sambil menunggu kelompok di depan menjawab. Silakan. Jawaban yang boleh yang mana dulu boleh? Yang ada dulu tak? Pertanyaannya apa tadi katanya? Peran generasi muda menghadapi hoax itu seperti apa? Apa yang diharuskan generasi muda?
Ya, silakan. Jawab aja. Lina, silakan. Ya. Dengan cermat untuk memilih berita, cermati alamat situs, Ya. periksa fakta, perbanyak budaya literasi, dan aktif komunitas anti hoax. Bagaimana? Boleh. Ya, ya memang seperti itu, kita harus cermat ya. Kemudian situsnya, ya situsnya resmi apa enggak? Ya, bagus itu. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan berikut. Membedakan. Sebenarnya ada hubungannya juga. Ada. Dengan jawaban tadi. Silakan. Ayo silakan. Ya dijawab aja, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ayo. Kan udah tadi. Ya. Agis, silakan. Untuk membedakan bagaimana berita hoax dan berita fakta itu dengan cara mencermati bagaimana alamat situs itu didapat. Itu yang pertama, oke. Berikutnya ada tambahan selain mencermati situs alamat berita, ada lagi? Ya, silakan Lina. Dengan melihat judul. Melihat judul. Judulnya kayak apa misalnya? Cermati judul jika Mengandung ada informasi yang tidak benar. harus Harus dicermati. Oke, betul. Bagaimana, Apri? Yang lain mungkin ada menambahkan, silakan. Dari kelompok apa, silakan. Atau kelompok ini ingin menambahkan? Novel, boleh menambahkan? Gimana? Jawab apa? Oke, silakan. Cara membedakan berita baik dan berita palsu, yakni dia melihat penyebaran atau sumbernya. Berita baik akan disebarkan oleh akun asli atau situs terpercaya, sedangkan berita palsu disebarkan oleh akun anonim. Iya. Oke, terima kasih. Boleh aplaus dulu. Sudah jelas ya? Oke, kita beri aplaus untuk yang kelompok terakhir. Tangan dulu, kembali ke habitatnya. Ya, jadi demikian tadi ya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih ya. Kalian sudah menampilkan presentasi sudah baik ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dan bisa terjawab semua, walaupun ada beberapa pertanyaan yang tadi belum terjawab semua, bisa dibantu di backup oleh kelompok lain. Nah, itu bagus. Memang diskusi harusnya seperti itu ya. Jika nanti ada pelajaran-pelajaran berikutnya, entah itu pelajaran PKN atau pelajaran yang lain, kalau ada metode diskusi, usahakan diskusinya jangan banyak diam. Itu bukan diskusi namanya. Makanya tadi saya berusaha menyelingi dengan nilai supaya enggak kelihatan diam. Ya, yang lain berinisiatif, harus ada inisiatif dari kelompok lain. Wah, ini nggak bisa nih, harus saya hidupkan ini. Nah, bantu. Boleh menambahkan, walaupun misalnya tadi api sudah jelas ya. Tambahkan supaya lebih jelas lagi. Itu nggak masalah, lebih bagus. Paham ya? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjut ke bagian simpulan. Nah, kita simpulkan dari materi yang sudah kita bahas ini. Sekarang siapa yang tahu ancaman itu apa? Ancaman adalah, ayo baca sama-sama. Setiap upaya atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai dapat dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, itu intinya. Kemudian, nah, aspek-aspek ancaman meliputi bidang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Mudah dipahami? Mudah. Mudah ya? Oke, kemudian metode pembelajarannya bagaimana? Apakah sudah menarik atau belum? Sudah menarik. Oke, kemudian kamu bisa berikan masukan, kritikan atau saran, sampaikan saja secara langsung. Ada? Angkat tangan nggak apa-apa, saya nggak marah. Itu bagus untuk bagian refleksi untuk saya. Mungkin ada yang kurang dari Pak Miko, dari cara mengajar, dari model. Silakan. Angkat tangan. Sudah menarik? Sudah. Oke. Sudah bagus modelnya? Sudah. Oke. Tentu ada kekurangan. Itu nanti akan kita perbaiki. Misalnya Pak, yang kurang Pak, atau SPP-nya buat lagi model baru ya silakan. Nanti sampaikan. Bisa melalui WA kalau perlu, bisa juga langsung masuk ke kotak salam yang sudah saya sediakan di kantor, di meja saya. Silakan tulis, masukkan. Paham ya? Paham. Smart student. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Mantap. Nah, untuk penugasan, nanti akan saya bagikan. Tolong dikerjakan di rumah ya. Ini penugasan wajib dikumpulkan besok. Ya, besok. Tolong dikumpulkan dengan satu orang dengan layar di kelas nanti mengumpulkan di meja saya. Silakan dikerjakan di rumah nanti. Soalnya nggak sulit. Cuman saya buat model TTS. Kalau biasa kan pilihan ganda, uraian. Ya, kita coba buat yang sesuatu yang baru. Supaya kalian juga ya merasa ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari bersama-sama. Oke. Ada pertanyaan untuk penugasan? Ya. Ada ya. Nah, terima kasih. Kemudian saya akan menyampaikan materi kita berikutnya itu bagaimana strategi mengatasi berbagai ancaman. Strateginya tadi sudah saya singgung, sempat saya singgung. Ya, salah satunya menggunakan ideologi kita, dasar negara kita yaitu Pancasila. Salah satu senjata. Ya, untuk mengatasi ancaman. Oke, silakan nanti dipelajari di rumah melalui buku, melalui Google, ya, HP, internet, atau dengan menonton berita di televisi. Suka nonton berita enggak? Ayo benar. Nonton TikTok kali. Oke, ya, tolong ya dipelajari anak ya untuk materi berikutnya. Ya, smart student. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Silakan Rayyan bikin doa penutup. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa say. Baik, terima kasih Ayam ya. Jadi demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata, sikap atau perilaku saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Semoga pembelajaran kali ini betul-betul bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Selamat pagi.